Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang sholat jamak dan qashar. Nah, anak-anakku, kalian pasti pernah bepergian jauh, bukan? Kemudian, bagaimana cara kalian mengerjakan sholat fardu dalam perjalanan? Baiklah, anak-anakku sekalian, kita akan mempelajarinya hari ini. Didengarkan dengan baik-baik ya penjelasan dari Bu Guru. Sholat jamak menurut bahasa adalah sholat yang dikumpulkan. Maksudnya apa? Jadi, dua sholat fardu ini dapat dikerjakan dalam satu waktu, atau menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu saja karena ada sebab-sebab tertentu. Kemudian sholat fardu yang dapat digabungkan adalah sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya, sedangkan sholat subuh tidak bisa dijamak atau digabungkan karena hanya terdiri dari 2 rakaat. Hukum melaksanakan sholat jamak adalah mubah atau diperbolehkan. Nah, kemudian ada syarat dari sholat jamak. Yang pertama, jarak perjalanannya jauh. Kurang lebih jarak yang ditempuh yaitu 80 km atau lebih. Kemudian yang kedua, bukan perjalanan maksiat. Jadi perjalanan yang ditempuh ini mempunyai tujuan yang baik. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan takut dan khawatir. Jadi diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak. Kemudian yang terakhir ada sakit parah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengerjakan sholat jamak itu? Cara mengerjakan sholat jamak ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada jamak takdim dan jamak takhir. Yang jamak takdim yaitu mengerjakan 2 sholat fardu pada waktu sholat fardu yang pertama, atau menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu yang pelaksanaannya dilakukan di awal waktu. Yang kedua ada jamak takhir, yaitu mengerjakan 2 sholat fardu pada waktu sholat fardu yang kedua, atau menggabungkan 2 jenis sholat fardu dalam satu waktu yang pelaksanaannya dilakukan di akhir waktu. Kemudian ada syarat sholat jamak takdim. Yang pertama mendahulukan sholat yang pertama, yaitu duhur sebelum asar atau sholat asar yang dikerjakan pada waktu duhur. Kemudian ada maghrib sebelum isya. Jadi sholat isya ini dikerjakan pada waktu maghrib. Selanjutnya ada berniat jamak yang dilakukan pada sholat yang pertama. Kemudian ada berturut-turut antar keduanya, yaitu tidak boleh diselingi dengan sholat sunnah atau perbuatan lainnya. Nah, itu untuk jamak takdim. Sekarang jamak takhir. Jadi jamak takdim dengan jamak takhir ini yang membedakan adalah niatnya. Untuk selebihnya sama dengan sholat jamak takdim. Jadi ketika kita atau ketika seseorang itu ingin melakukan sholatnya dengan jamak takhir, maka orang tersebut harus sudah berniat untuk melakukan sholat jamak takhir terlebih dahulu ketika sudah memasuki waktu sholat yang pertama. Misalnya ketika kita melakukan sholat duhur, jadi dikerjakan pada waktu asyar. Dan pada waktu duhur ini sudah berniat akan melaksanakan sholat duhur di waktu asar.
Untuk selanjutnya ada niat dari sholat jamak takdim. Di sini Bu Guru hanya memberikan contoh satu saja, yaitu niat pada sholat maghrib jika di jamak takdim. Niatnya usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati majmu'atan ma'al isya'i jama'a taqdimi lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat menjamak takdim dengan isya karena Allah Ta'ala. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan memberikan contoh dari niat sholat jamak takhir. Di sini Bu Guru hanya mencontohkan satu saja, yaitu niat sholat duhur jika di jamak takhir. Niatnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati majmu'atan ma'al asyri jama'a takhiri lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat menjamak takhir dengan asar karena Allah Ta'ala. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan membahas mengenai sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Nah, jadi qashar menurut bahasa adalah meringkas, sedangkan menurut istilah qashar yaitu meringkas jumlah rokaatnya yang awalnya 4 rokaat diringkas menjadi 2 rokaat. Kemudian hukum mengqashar sholat adalah boleh, bahkan lebih diutamakan bagi orang yang sedang bepergian jauh. Nah, kemudian adapun syarat dari sholat qashar. Yang pertama yaitu jarak perjalanannya jauh, kurang lebih 80 km. Kemudian yang kedua, bukan perjalanan maksiat. Jadi perjalanan yang ditempuh ini mempunyai tujuan yang baik. Kemudian yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Jadi sholat yang bisa diqashar ini adalah sholat duhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak bisa diqashar dan harus dilaksanakan sebagaimana biasanya. Kemudian yang terakhir, berniat qashar ketika takbiratul ihram. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.